saya Pak ya. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan pahala puasanya, ibadahnya, yang lainnya. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita di kelas pertama untuk pelatihan pengenalan crossbow. Sekali lagi kita main panahannya ya crossbow. Sebenarnya secara filosofis begitu kita bagi jadi dua bagian besar yang kita sebut dengan modern atau standar bow, yang kita sebut dengan tradisional atau kita sebut dengan crossbow. Yang kita mainin yang crossbow hari ini. Panahan semua bagus gitu, tapi tinggal tergantung karakternya aja mau pakai yang mana. Yang hari ini kita mau pakai crossbow. Nah di daftar peserta itu ada 20 orang. Tapi nah yang pertama yang mungkin perlu disampaikan sebelum saya mengenalin dulu, saya Ilham, kalau ada yang belum kenal. Kemudian nih saya buat teman-teman ada Coach Bani, selain sebagai archer, beliau juga sebagai pengurus Pemda Jawa Barat, Fespati, Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Jawa Barat. Terus sebelahnya ada Coach Reja, selain sebagai archer juga biasa naik podium. Biasa naik podium. Fespati Depok, pengurus Depok ya? Pengnas, bahkan pengurus nasional. Yang sebelahnya ada Coach Yudi, archer juga, tapi juga kita sebut sebagai boyer, tukang bikin busur. Jadi sekarang nanti silakan catat. Ini busur yang dipakai nanti. Itu busur buatan beliau dan biasanya naik podium. Biasanya naik podium. Naikin aja busurnya. Oke. Itu kenalan. Yang pertama mau sampaikan adalah dalil. Jadi supaya kita nggak cuma dapat keringat manfaatnya, nggak cuma fisik sehat, nggak cuma dapat fokus, nggak cuma manfaat-manfaat yang lain gitu, tapi juga dapat pahala. Kira-kira begitu kan? Kita pengen semua begitu, termasuk olahraga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'iddu, dan persiapkan lahum bagi mereka. Mas tata'tum, apa-apa yang kamu sanggupi, min quwwati, dari kekuatan yang kamu miliki, wa min ribat, dan dari kuda-kuda perang yang menakutkan, dan seterusnya sampai akhir ayat. Al-Anfal ayat 60. Kemudian ketika mengartikan, menafsirkan yang tersebut, Rasulullah mengatakan bila anna al-quwati adalah memanah. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Jadi disebut 3 kali. Kalau ada orang bilang, stop. 3 kali disebut, artinya itu penting. Berkali-kali disebut artinya penting. Dan itu keluar dari Rasulullah, dari lisan yang mulia, yang tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Ketika Rasulullah mengatakan sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah, itu ada manfaat luar biasa bagi manusia. Ada pahala di sana. Jadi harapannya teman-teman datang sekarang kita semua memanah karena Allah dan Rasulnya, supaya sehat badannya, supaya dapat pahala juga. Kira-kira gitu. Dan tidak mungkin teman-teman sekarang tidak mungkin disebut dalam dalil, dalam Quran, dalam hadis, begitu banyak hadisnya, kecuali dia mendatangkan manfaat bagi manusia. Misalnya adalah ajarilah anak-anakmu memanah, berkuda berenang memanah. Makna ajari itu artinya bisa dulu, baru lu ngajarin. Paling nggak lu bisa kasih tahu ke orang, oh ini bisa memanah, ajarin anak gue. Tapi nggak bisa kita ngajarin kalau kita nggak menjaga gitu. Kemudian misalnya ada juga yang bilang akan ditaklukkan lebih-lebih bagi kalian, maka janganlah salah seorang dari kalian malas memainkan anak panahnya. Malasnya nggak boleh, gimana nggak tahu ya. Kira-kira begitu. Itu dari sisi dari. Yang kedua, secara filosofis. Jadi si panah ini secara filosofis dia adalah aktivitas olahraga yang hampir sama umur dengan peradaban manusia, sehingga dia digunakan dengan 2 tujuan. Setidaknya 2 tujuan. Yang pertama adalah survival kit, berburu. Gitu ya. Yang kedua dia personal weapon, perang. Karena 2 alasan filosofis itu, maka paling tidak ada 4 karakter memanah yang suka terpenuhi. Yang pertama adalah kalau orang berburu, kalau orang perang, dia harus cepat. Nggak mungkin nunggu lama atau masang segala macam alat semua. Itu yang ideal begitu. Dia harus cepat. Kenapa harus cepat juga? Kalau untuk R udah rilis, paling nggak musuh bentar. Gila loh. R udah rilis, kira-kira begitu. Dia harus cepat. Yang kedua baru keakuratan, kemudian kekuatan, makin kuat makin bagus, dan terakhir waspada dan seterusnya. Nah hari ini cukup sampai di situ, kita akan belajar teorinya. Ada 5 rukun memanah. Ini nanti tekniknya. Kayak sholat, kalau tidak ada takbiratul ihram, nggak ada sholat. Kalau nggak ada misalnya tahiyat, nggak ada sholat, nggak selesai. Begitu juga memanah, ada 5 rukunnya. Yang pertama dendaman. Jadi rupanya si memanah ini dalam kasanah ilmuwan Islam dia punya mazhab, ini kayak fikih. Ada Imam Abu Hasim Al-Mawardi, Imam Toy dan seterusnya. Nah, nggak usah dipertanyakan dulu lagi itu. Kayak gini, kita terima aja dulu yang paling common.
Yang pertama untuk memana adalah genggaman. Jadi kalau bungsunya nggak digenggam, ada untuk memana. Ini genggaman yang paling standar. Boleh dicontohin kan, sorry kan? Ya, itu genggamannya kayak gitu. Dikasih lihat tangannya, ya. Oke, ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti posisinya nanti kayak begini, ya. Itu genggaman yang pertama. Nanti kita akan bagi grup setelah ini supaya lebih detail pada fasilitator masing-masing. Tapi ini umumnya dulu. Yang kedua, kuncian. Setidaknya ada 2 kuncian, ada 3 mungkin yang paling gampang kita bilang 2 hari ini. Yang pertama kalau dia crossbow adalah kita mau tarik kuncian itu maksudnya kunci di tangan gitu. Kita mau pakai yang tangdo. Ada semua alatnya. Bang Coka nanti tolong dibagi yang ada di tas hitam. Jadi nanti kira-kira, mohon maaf, boleh contohin Coach? Ya, boleh contohin posisi tangannya nanti. Ya, jempolnya kayak gitu. Lalu jempolnya posisinya ada di bawah arrow-nya. Oke. Kemudian telunjuknya kayak pas kita lihat kunci dia, kunci di jempol. Nah, kira-kira gitu. 3 jarinya genggam dengan kuat. Jempol ini diruas kedua. Kemudian yang telunjuk kunci. Kopi. Ya, nanti detail di sana, gitu ya. Itu yang kita sebut dengan kuncian. Yang ketiga, tarikan. Kalau dalam bahasa modern, drawing. Tarik ke belakang. Boleh? Boleh contohnya? Tarik ke belakang, tahan, cukup. Saya akan lihat di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, masing-masing. Kalau saya lebih senang ini nih, ruas terakhir ketemu di tulang pipi. Oke. Kalau saya seperti ini. Coach Yudi mungkin dia lebih di bawah, ketemunya di dagu. Masing-masing. Nanti tergantung nyamannya di mana. Itu beda-beda mazhabnya. Oke, setelah tarikan, kemudian apa? Aiming. Enggak dong. Ya kita pengennya kan sasaran kan ya. Nah ini salah satu seni kesulitannya houseboat. Dia tidak ada alat bantu di mana kita bisa jadikan sebagai patokan. Terus gimana caranya? Saya mensiasatinya dengan ini kita sebut dengan arrow pass, tempat lepasnya arrow. Arrow pass ini harus ada di posisi kuning misalnya gitu. Nah itu saya jadikan standar. Kalau di posisi kuning, oh ternyata lepas turun dari target, berarti saya naikin lagi dikit. Kira-kira begitu. Nah itu kesulitannya houseboat memang. Dan itu hanya bisa dilatih kalau terus-menerus intinya kan kita aja. Yang terakhir rilis. Kalau udah begini, kemudian nggak dirilis, nggak jadi di mana juga. Nah rilisnya boleh dicontohin, kunci, tarik, aiming, rilis. Nah kira-kira pernah nggak tuh? Oh pernah. Kita pakai yang paling standar aja dulu. Posisinya, kalau ini garis ini shooting line nanti teman-teman sekalian. Shooting line, kira-kira lebarnya adalah sebahu kalau kita mau sholat. Kalau kita mau sholat kira-kira begini kan ya, paling enak. Jadi sebahu menghadap ke arah sana, sasaran ada di sebelah sana. Kira-kira begitu. Kalau mau lebih terbuka dikit, nggak apa-apa. Posisi seperti ini, cukup kali sampai situ. Kemudian busur, kenal busur. Ini busurnya yang kita sebut dengan housebow, links, lengannya. Kemudian ini arrow pass, yang ini handle. Kemudian ini kita sebut dengan knocking, tempat anak panah nanti ujung anak panah ini nyangkut di busur. Oke. Nah ini posisi knocknya sudah ready. Kemudian jempol tadi nanti kita praktekin, tarik, berhenti sejenak untuk aiming, lepas. Ya, begitu. Gimana coach, ada mau ditambahin? Oh ya, apa kita sebut do and don'ts, kira-kira begitu ya. Buat busur, begitu dia di string, gitu ya. Ini yang don'ts-nya dulu. Begitu di string, jangan ditarik, kemudian dilepas tanpa anak panah. Jadi kalau mau dicoba, siapa yang coba nih busur seberapa berat misalnya, boleh dia ditarik, kemudian pasang gitu ya. Diikutin lepas. Jangan itu yang pertama misalnya. Yang kedua misalnya, jangan ketika anak panah terpasang, nariknya di depan orang. Nggak aman Pak, tenang. Nggak aman itu. Nggak aman. Kalau di safety dapat safety card bahkan langsung. Jangan. Iya, signifikan banget. Selalu masuk dalam ini namanya quiver, selalu masuk dalam quiver. Kalau dia mau dites dalam konteks nyobain, harus clear depannya. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya adalah jangan ngambil anak panah kecuali ada babak clear atau apa, rejoice. Kalau ada instruksi clear, baru kita ambil sama-sama. Sebelum ada instruksi clear, stay aja, biar aja dulu, nanti diambil sama. Begitu. Kemudian do-nya, baca doa, biar gimana pun kita berharap sama dengan Allah, itu karena bisa jadi kita nggak ada hal yang tidak kita inginkan. Itu cukup ya?
Ada tambahan? Nanti masing-masing aja di grup ya. Baik, teman-teman sekalian, langsung aja kita bagi grupnya. Yang coach Judi, siapa aja tuh? Cowok kali maunya? Cewek. Kira Pak Andi boleh? Mas Agus sama Pak Faisal ya? 3. Kemudian Coach Reja, Pak 2 sama 3 ya? Coach Reja. Kemudian Pak Bartian, Kang Eman sama Bapak ya? Ke Coach tadi. Ya, yang ceweknya saya 1, 2, 3, 4. Masih ya? 4 ya? Clear? Nanti aja. Saya juga nggak pakai. Ini juga satu. Ini juga. Mana? Oh, itu, bosok. Itu jangan. Ini nggak kebalik ya? Kita pasang ini buat anak-anak. Oke. Hah? Doain aja. Dan ini harus yang gerak tuh badannya, kakinya gini. 1, 2. Coba berdirinya, kemudian knocking tadi, oke, gini ya. Kalau bisa nanti kalau ada yang satu warna tuh kan dulunya ada 3 nih. Kalau enggak dia paling atas, atau dia posisinya ada di luar. Ini supaya pada saat dia miss, oke. Ini kemudian tadi kunciannya seperti ini. Ini udah tengoknya bawahnya. Yang 3 ini genggam, tarik. Oke. Posisi tangan nanti ada di handle BTP atau di. Kenapa di sini dia supaya nggak gerak, supaya dia nggak. Kalau sebab dia nggak gerak, kalau ditempelin itu dia nggak gerak. Itu lepas aja. Kalau nggak ini, maka belakang. Kalau bisa lepas aja, jangan begini. Kalau begini, geser dia di belakang, karena dia jauh. Jangan gitu. Jadi lepasnya belakang. Kalau di satu itu Ini satu ya. Taruh dulu. Ini buat jemput. Dia idealnya ini sampai di sana. Siku ini terus itu idealnya. Ini kan lembut nih, nanti kalau kena itu ini kenceng. Kakinya Nah. posisinya ya. Oke. Ya. Ini sebenarnya buat nahan doang. Iya, jadi pas tarik itu jangan badan jangan ke bawah gini. Oh, jangan ke bawah. Jangan tahan terus. Kalau bisa ya agak kaki. Temennya jangan di belakang. Saya jangan di belakang. Antara kanan dan kiri lah, pikir. Terus posisi ini tarik. Jangan tarik sini. Kalau ini nanti akan bisa patah, bisa bengkok. Harus dekat dengan poin. Dan lebih enak juga. Pokoknya posisi teman-temannya jangan di belakang karena pinggir kan analisnya lo jadi belok ke sini jadi ke sana kan pertama gue jadi kanan terus tarikan lo gimana lo waktu Iya, bagus tuh, bagus. Ayo Mbak Betty. Pelan aja, tenang. Posisinya ada di pipi ya. Oke, ada di pipi. Pelan aja, tenang. Ada di pipi. Pelan-pelan aja, nggak ada waktunya. Yang penting rilisnya bersih. Yes. Pak.
Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo Pak, satu lagi Pak. Ya. Kita masih 2 archer kan, ini udah 1 lagi nih. Ya masih dapat lah, masih dapat poin. Ya, Pak, santai-santai aja, Pak. Satu anak panah ya, Pak. Satu anak panah. Sini Pak, bagus nih. Curang. Pak, selesaikan. Yes. Ya. Satu yang lagi. Nah, ini belum, ini juga keluar ini. Ini juga keluar nih. Naik. Ulang, serang Pak. Tariknya diberani. Wah, lihat. Coba di kiri. Yes. Pasangan kedua, satu Betty. Abaikan target lain. Satu lagi Pak, satu lagi. Aja kedua, yang satu. Apa? Sudah Mas. Ah, ready. Pak Yaman. Dulu ya Pak Yaman. Posisinya dulu. Enak kan, kamera ini dua-dua. Yes. Oke. Kali 3. 4 sama ini. 7 kali 4. 42 berarti tadi. 3 terus. 1, 2. Senyumnya lebar banget ya. Satu, 2, 3. Loncat ya. Oke. Aba-aba ya, loncat ya. 1, loncat. Hitungan ketiga ya. 1, Satu, 2, 3. dua.